wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam fid dunya wal akhirah wala fakhr nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bunda hadirat semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Boleh untuk lebih semangat ketika saya tanya kabar baik, tolong dijawab dengan semangat, alhamdulillah semakin baik. Bisa ya? Bisa. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah. Semakin baik ya. Semangat? Semangat. Jawabnya alhamdulillah semakin semangat ya. Semangat? Alhamdulillah semakin semangat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah bahagia. Semakin bahagia ya. Antusias? Alhamdulillah semakin antusias. Bersyukur? Alhamdulillah. Insya Allah semakin bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena sampai detik ini kita semuanya masih diberikan taufiknya dan inayahnya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Ini benar-benar adalah fadilah warahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di tempat ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena cekatannya seseorang, bukan. Tapi ini adalah benar-benar hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah terus diberikan kesabaran, yaitu sabar di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepadanya, sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan, dosa-dosa. Juga semoga kita diberikan kesabaran ketika menghadapi ujian musibah yang datang di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan modal kesabaran, Bunda sekalian, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah. Dan ketika kita istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mudah-mudahan ini menjadi modal ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikaruniakan husnul khatimah. Jamaah hadirat hafizakumullah, kita teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Sabda Nabi, jika kalian menjumpai ataupun melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu taman surga?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqatul dzikr," yaitu majelis ilmu. Berarti detik ini, saat ini kita sedang berada di mana, Bunda sekalian? Di taman surga. Maka kita harus sangat beradab sekali ketika sedang berada di mana? Di taman surga. Kira-kira ketika seseorang sedang berada di taman, dia senang, bahagia atau sedih ya? Semangat, betul tidak? Maka insya Allah ya, selama 5 jam ini, berapa jam ini? 1 jam lah ya, insya Allah. Dikirain sampai asar ini Bunda. Ya selama waktu itu, ini harus penuh apa? Penuh semangat ya. Penuh semangat, kemudian kita insya Allah fokus ya. Dan kita bersama-sama beradab di mana? Di majelis ilmu. Maka insya Allah ketika majelis ilmu ini adalah taman surga,
Pertanyaan berikutnya, berarti yang hadir sebagai apa? Insya Allah tamu-tamu surga. Ya, insya Allah. Jadi insya Allah yang hadir di majelis ilmu itu adalah tamu-tamu surga. Itu tidak berlebihan ya Bunda sekalian. Banyak sekali dijelaskan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama tentang keutamaan majelis ilmu. Ya man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu sabda Nabi. Siapa yang melangkahkan kedua kakinya melakukan satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih semangat ketika saya panggil siapa kita, maka tolong dijawab dengan semangat, tamu surga. Ya, siapa kita? Tamu surga. Insya Allah. Ya, siapa kita? Tamu surga. Rajamah hafizakumullah. Tema yang insya Allah ta'ala pada kesempatan yang sangat berkah ini, yaitu bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini benar-benar bersemi ya di dalam jiwa-jiwa kita. Kita akan awali dengan satu kisah. Di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah hadis yang berisi tentang kisah sangat panjang sekali. Yu'ta yaumil qiyamah, nanti itu akan didatangkan pada hari kiamat 3 golongan manusia. Berapa golongan, Anda sekalian? Ada 3 orang. Yang pertama adalah dijelaskan dalam hadis sahih ini, yaitu seorang yang mati syahid. Ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba, apa yang telah engkau lakukan atas karunia-karunia, nikmat-nikmat yang ketika dulu di dunia aku berikan? Maka kata hamba yang mati syahid ini, ya Allah, aku pergunakan untuk berjuang di jalanmu sehingga aku mati di jalanmu. Apa jawaban dari Allah? Ya kata Allah, kadzabta, kamu dusta wahai hamba. Karena Allah yang Maha tahu. Ya, di dalam cerita itu Allah berfirman, kamu berdusta wahai hamba. Kamu ya wafat ataupun mati terbunuh karena kamu ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Kamu ingin disebut sebagai jagoan. Ya, maka dikisahkan orang ini, ya, Bunda sekalian, dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan orang yang kedua. Orang yang kedua ini dia adalah seorang qurra ataupun qori. Kalau hari ini mungkin qori atau qori'ah, ataupun ahli Al-Quran, ataupun ahli ilmu. Ditanya oleh Allah, wahai hamba, apa yang sudah kamu lakukan atas karunia-karunia yang telah aku berikan di dunia? Maka kata hamba yang kedua, ya Allah, aku pergunakan untuk mempelajari kitabmu, ya, untuk mempelajari ilmumu ya Allah. Allah yang Maha tahu tujuan hati seorang hamba. Maka kata Allah dijawab, kadzabta, kamu dusta wahai hamba. Tidaklah kamu suaranya sangat bagus, engkau seorang qori, engkau ahli ilmu, kamu ternyata ingin disebut sebagai orang yang pintar. Dia ingin dipuji oleh siapa? Oleh manusia. Maka orang yang kedua pun dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal giliran orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini adalah orang yang sangat dermawan.
Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba, apa yang telah engkau perbuat terhadap karunia-karunia telah aku berikan?" Kata sang hamba, "Ya Allah, tidaklah tersedia satu kesempatan untuk berinfak, maka saya di situ pasti berinfak, pasti bersedekah." Jadi kalau hari ini di mana di situ ada kotak infak, di situ saya ada. Gitu ya. Kata Allah, karena Dia yang Maha tahu ya niat dan tujuan setiap hamba, Allah menjawab, "Kadzabta." Kamu dusta wahai hamba. Kamu tidaklah melakukan ya derma, melainkan kamu ingin disebut oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Maka orang yang ketiga pun, ya benar sekalian, dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 3 kisah ini bisa diambil benang merah. Kenapa? Penyebabnya, apa gara-garanya? Yaitu gara-gara niat yang salah, tujuan yang bengkok. Ya, tidak benar-benar ingin mendapatkan keridhaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah kita bisa buka kuncinya. Bagaimana agar Al-Quran benar-benar ya bersemi di dalam jiwa kita, maka diawali dulu dengan tujuan yang benar. Ya, niat yang benar. Harus benar-benar berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar itu putranya sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Memiliki salah satu putra namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Yang artinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali orang munafik dari kalangan umat beliau, dari kalangan umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah para pembaca Al-Quran. Mungkin kita heran ya, kok bisa banyak orang-orang ya yang disebut atau golongan orang munafik ya dari kalangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka adalah yang suka atau sering membaca Al-Quran. Hadis ini ada penjelasannya, Bunda sekalian. Dari siapa? Dari para ulama. Kata para ulama, kenapa bisa seperti itu? Lagi-lagi ya, dari niat dan tujuan hamba ini ketika menggali, mempelajari Al-Quran untuk apa? Ketika niatnya adalah untuk dunia, ketika niatnya adalah ingin hanya sekedar mendapatkan kedudukan di sisi manusia, inilah yang dimaksud di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi kunci pembukanya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita harus hadirkan niat, yaitu hanya ingin mendapatkan keridhaan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Tamu surga. Ini jangan lupa ya, Bunda sekalian. Jadi ini sengaja ya di sela-sela. Jadi kalau dari depan kalau sudah ada tanda-tanda kicep-kicep gitu ya, nah itu saya keluarkan itu ya, biar semakin semangat gitu ya. Nah, jamaah hafizakumullah, di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menjelaskan beberapa perumpamaan. Mathalul mu'min, ya,
perumpamaan orang beriman, pertama mereka yang membaca Al-Quran. Itu diibaratkan buah apa? Orang beriman yang membaca Al-Quran diibaratkan oleh Nabi SAW seperti buah apa? Seperti buah utrujah. Seperti apa gambaran buah utrujah? Untuk lebih memudahkan kita, jadi buah utrujah itu adalah buah yang aromanya sangat wangi, kemudian rasanya sangat manis. Itu perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran. Kemudian juga ada orang beriman, dia tidak membaca Al-Quran. Maka Nabi memberikan perumpamaan, yaitu seperti tamroh, yaitu apa? Kurma kering. Rasanya manis, tapi tidak memiliki aroma yang sangat wangi. Nah, itu kalau orang beriman tidak apa? Tidak membaca Al-Quran. Itu golongan orang beriman. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti gambarannya, perumpamaannya buah roihanah namanya. Jadi buah roihanah itu aromanya wangi, akan tetapi rasanya pahit. Itu kalau orang munafik yang baca Al-Quran. Lah ini sudah munafik kemudian tidak baca Al-Quran. Itu juga diberikan perumpamaan ya oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Yaitu seperti buah hanzolah namanya. Seperti buah apa? Hanzolah. Rasanya pahit, juga tidak apa? Tidak mengeluarkan wewangian. Nah, maka di sini hadirat semuanya mau milih yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana ini? Nomor berapa? Nomor 1 insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian di dalam hadis ini pun tadi ternyata orang munafik pun apa? Membaca Al-Quran. Tapi tadi niatnya apa? Niatnya salah kalau orang-orang munafik itu. Orang munafik itu ketika beramal ria'an nas. Firman Allah ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk ria. Ingin dilihat oleh siapa? Oleh manusia. Sehingga di zaman Nabi SAW ada seseorang yang namanya Quzman atau Kuzman. Beliau itu beriman di hadapan Nabi SAW. Tapi ketika ikut peperangan Uhud, beliau bunuh diri. Bahkan dijelaskan dia pun ahli Al-Quran, Kuzman itu. Ya, tapi ketika meninggalnya bunuh diri. Jadi jangan heran kok sekarang ada penghafal Al-Quran, misalkan pimpinan pondok pesantren, mohon maaf ya, tapi dia mencabuli santriwatinya sampai 50 orang. Ada dari dulunya begitu. Ya, ketika dia memang salah memegang ilmu, beda sekalian, tapi tujuannya untuk apa? Untuk dunia, maka ujungnya akan salah. Ya. Kemudian ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia itu ahli Al-Quran. Dikasih panggung oleh siapa? Oleh Khalifah Umar. Tapi di ujung hidupnya, beda sekalian, orang ini dia menjadi pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Ibnu Muljam. Ahli Al-Quran. Ya, dia menjadi pembunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian di zaman tabi'in, ya di zaman tabi'in, ada seorang ulama tabi'in menuturkan, mengisahkan ketika kaum muslimin ketika itu akan membebaskan benteng apa? Benteng Romawi. Kemudian ada seorang yang menyertai beliau, dia itu ahli ilmu, dia itu hafiz Al-Quran. 30 juz, ahli Al-Quran.
Tapi ketika sudah melihat benteng Romawi, orang-orang Romawi telah memasang jebakan-jebakan untuk siapa? Pasukan kaum muslimin. Salah satu jebakannya itu adalah dipasang atau dipampang, ya dipajang itu wanita-wanita Romawi yang cantik jelita. Nah, ini si penghafal Al-Quran ya 30 juz itu, dia apa? Dia terfitnah. Dia tergoda, malah dia ngirim surat. Ya wahai wanita, bagaimana caranya agar saya bisa memiliki kamu? Kata wanita itu gampang saja, kamu pindah agama saja. Beneran bunda sekalian, dia murtad, dia pindah agama dan mati dalam keadaan murtad dia. 30 juz. Karena apa? Tadi lagi-lagi tujuannya bukan Allah. Ya. Ini sebagai pondasi dulu nih bunda sekalian. Ya bagaimana Al-Qur'an itu bisa benar-benar menjadi ya sesuatu yang sangat bersemi di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita, harus diawali dengan apa? Dengan niat yang benar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ada seseorang datang kepada sahabat mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas ini, karena kita berbicara tentang Al-Qur'an, jadi beliau ini adalah salah satu guru besar Al-Qur'an yang dimiliki oleh umat Islam. Abdullah bin Abbas ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru berusia 13 tahun. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas ini baru berusia berapa tahun, pada sekalian? 13 tahun. Tapi ketika walaupun usianya ya ketika itu baru 13 tahun, beliau sudah menjadi ya seorang ulama Al-Qur'an. Sudah berada di titik tertinggi, ya di titik puncak ilmu apa? Ilmu Al-Qur'an. Itu Abdullah bin Abbas. Kalau kita flashback, ya nostalgia, ingat-ingat dulu ketika usia kita 13 tahun, kita sudah bisa apa ya? Kita dulu lagi ngapain ya? Nah, main ya bunda. Ya, Abdullah bin Abbas 13 tahun sudah menjadi apa? Sudah berada di titik puncak ilmu Al-Qur'an. Ya, Abdullah bin Abbas. Pada suatu hari, jadi kisahnya itu ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata orang ini, "Wahai Ibnu Abbas, saya ini adalah orang yang memiliki kemampuan cepat di dalam membaca Al-Qur'an. 3 hari selesai, 3 hari kelar gitu ya." Itu kata orang ya, kata seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Mari kita lihat apa jawaban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lian aqra suratan minal Qur'ani fi lailatin fa'tabbaraha wa urattilaha ahabbu ilayya min an aqraha al-Qur'an kama taqra." Kata Ibnu Abbas, kalau menurut saya, ya kata beliau, saya lebih suka ketika membaca Al-Quran itu, misalkan di satu malam, saya hanya membaca satu surat ya dari Al-Quran, kemudian saya membacanya dengan tartil, kemudian saya tadabburi satu surat itu, sehingga di siang harinya bisa saya amalkan isi kandungan dari surat yang malam tadi saya baca. Itulah yang paling saya sukai daripada bacaan Anda 3 hari khatam tapi lewat begitu saja. Ya, Anda tidak tahu apa yang Anda baca, apa isi kandungan yang Anda baca. Ini jadi bunda sekalian, hafizakumullah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hanya untuk dibaca oleh kita, tapi untuk kita tadaburi agar kita
mendapatkan kemudahan bisa apa? Bisa mengamalkan isinya. Siapa kita? Tamu surga, ya. Semakin fokus ya, insya Allah semakin siang ini semakin fokus ya. Kemudian tadi di dalam pembukaan ya, ayat yang dibaca oleh qari'ah kita, salah satunya adalah Quran surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Nah, itu tadi sudah kita simak ya. Asy-Syura ya, ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang demikian itu ya, atau kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruham min amrina. Jadi Al-Qur'an disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruh, ruhan min amrina. Ya, ruh. Jadi Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai ruh. Ditafsirkan oleh para ulama, ya ruha min amrina, ya dari apa? Dari perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Wa sumya ruhan, jadi Al-Qur'an itu disebut ya, dikasih nama sebagai ruh li'annal quluba wal arwah tahya bihi wa tastanir. Karena hati ataupun kolbu ya dan ruh kita tahya bihi, keduanya itu dihidupkan oleh Al-Qur'an. Jadi ketika ruh kita ingin senantiasa bercahaya, ingin senantiasa menyala, ingin senantiasa hidup kolbu kita, maka penghidupnya adalah atau ruhnya adalah Al-Qur'an. Jadi kita harus menjadi sahibul Qur'an, sahabat Al-Qur'an. Siapa itu sahabat Al-Qur'an? Yang senantiasa mentadaruskan, mentadaburi, ya, kemudian yang mengamalkan. Itu sahibul Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah penghidup hati yang mati. Jadi Al-Qur'an itu mencahayai ruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya yang menggerakkan orang-orang yang beriman, dia semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia semakin rajin melakukan amal-amal soleh, ya penggeraknya ini, motornya adalah Al-Qur'an. Jadi ketika loyo, ketika lemah semangat, ya itu harus harus dicas. Maka ya diantara faktor terbesarnya itu dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Begitupun kita tambahkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 100 kedua, ya bunda sekalian. An-Nahl ya surat ke-16 ya, ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Telah diturunkan para malaikat ya, atau malaikat Allah Subhanahu wa taala birruhi, ya dengan apa? Dengan ruh. Maksudnya membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Al-Qur'an. Ya, karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah, ya di antara hamba-hamba Allah, maksud para rasul yang mendapatkan apa? Wahyu. Di dalam tafsirnya, yunazzilul malaikata bil wahyi, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus atau menurunkan malaikat dengan wahyu Allah, membawa wahyu, ya. Tentu di sini adalah malaikat Jibril. Alladzi bihi hayatul arwah,
dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran, ini menghidupkan apa? Menghidupkan ruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ruhaninya, ya, ruhaninya bangkit, sehingga cenderungnya ingin melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qulubi, ya, juga menghidupkan kolbu-kolbu manusia yang gersang, yang membeku ataupun yang berpenyakit, disembuhkan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Wa syifa'uha. Nah, di sini ya, disembuhkan, diobati luka batinnya, luka ruhaninya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an wa ghidha'uha. Ini menjadi apa? Menjadi gizi ruhnya, menjadi gizi ruhani, gizi batin kita. Jadi Al-Quran pun ini sebagai gizi ruhani, ya, gizi batin kita. Jadi yang diharapkan, yang diinginkan oleh batin kita, rohani kita, jiwa kita itu dengan apa? Dengan nilai-nilai Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Siapa kita? Tamu surga, ya, insya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita jumpai, ya, hati kita merasa sempit, ya, itu salah satu tanda, ya, salah satu tanda. Karena kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kita untuk bisa melihat hati kita ini sedang hidup atau mati, sedang berpenyakit ataupun sehat, itu bisa dilihat. Ya, kata beliau, idza taharat qulubuna, jika keadaan hati seorang hamba itu bersih, maka cirinya itu adalah masabi'at min kalamillah. Dia ingin terus berinteraksi dengan Al-Quran. Itu berarti cirinya hati kita sedang apa? Sedang sehat. Hatinya sedang hidup. Namun kebalikannya, ketika kita sudah apa? Sudah malas-malesan, ya bunda sekalian, berinteraksi dengan Al-Quran, nah itu sebagai apa? Sebagai alamat, sebagai ciri hati kita sedang apa? Sedang sakit. Ya, itu bisa kita rasakan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika sinyalnya itu kita sedang senang interaksi, ya, membaca Al-Quran, ya, kemudian dia ditadaburi. Langkah termudah untuk mentadaburi Al-Quran, langkah pertamanya adalah membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Itu langkah mudahnya bagi kita. Itu level pertama. Baru nanti level kedua, ya, kita belajar apa? Belajar bahasa Arabnya. Ya, belajar bahasa Arabnya. Kemudian berikutnya kita belajar ulumul Quran, belajar ilmu tafsirnya. Nah, langkah pertama aja dulu, ya, udah sekalian, yaitu membaca Al-Quran. Tadi semalam satu surat, ya, atau misal dalam satu malam, ya, 2 lembar, 3 lembar, ya, kemudian kita baca apa? Terjemahnya, kita tadaburi, kemudian konsisten, istiqomah, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tadi, ya, ciri tanda hati kita sedang mati, sedang berpenyakit, kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa kita? Tamu surga, ya, Masya Allah. Maka Buddha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini sekurangnya ada 21, ya, 21 alasan ataupun niat, ya, kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Yang 21, ya. Waktunya tinggal 30 menit lagi ini, Bunda. 11.30 ya, Bunda, ya. Ini keburu apa enggak ini, gitu, ya. Nah, sesampainya saja, ya, insya Allah. Atau insya Allah nanti kita bedah di kesempatan yang lain. Itu pun kalau saya diundang lagi, gitu, ya. Niat apa yang harus kita hadirkan ketika berinteraksi dengan Al-Quran?
Ini ada 21 niatnya ini ya. Sekurangnya ada 21. Yang pertama ya, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah astahdiruha inda qiraati Al-Qur'an. Kita harus menghadirkan tadi niat ingin mendapatkan keridhaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ingin mendapatkan hanya balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pegang mushaf, pegang Al-Quran itu sudah harus dipasang niatnya. Ya Allah, saya ingin mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Atau ingin mendapatkan ya nanti bisa melihat wajahmu ya Allah dari surga. Karena itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, Bunda. Itu bertemu atau melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yatullah. Nanti dari surga. Orang-orang yang beriman, Allah akan menyingkap hijab penghalang dirinya dari makhluk-makhluknya. Dan itulah kenikmatan yang paling nikmat. Kenikmatan yang paling puncak. Tidak ada kenikmatan di atas itu. Itu kita bertemu atau melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal surga itu gudangnya kenikmatan. Tapi itu tidak ada apa-apanya ketika Allah memperlihatkan dirinya. Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang paling puncak. Itulah satu-satunya tuh. Harusnya, idealnya, dorongan kita melakukan apa? Amal soleh ketaatan. Ya Allah, saya ingin melihat. Ya, ingin melihat wajahmu ya Allah. Ingin bertemu denganmu ya Allah. Nanti dari mana? Dari surga. Itu kenikmatan yang paling tinggi, tidak ada di atas itu. Ketika seorang hamba diizinkan tadi ru'yatullah. Itu yang mendorong kita, ya, termasuk membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, boleh juga ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah istisfa bil Qur'an. Ya, ingin apa? Ingin mendapatkan kesembuhan. Ya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an ingin apa? Ingin diobati dengan Al-Qur'an. Ya, jadi yang kedua adalah aqra'ul Qur'ana li'annahu asy-syifa. Karena Al-Qur'an itu nama lainnya adalah asy-syifa, yaitu apa? Obat. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Quran surat ke-17. Ya, surat ke-17, surat apa itu? Al-Isra ya, ayat ke-82. Ya. Silakan ya, bisa dibuka Quran surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an, ya, kami telah menurunkannya dari Al-Qur'an itu asy-syifa, sebagai apa? Obat. Juga wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Bunda sekalian, ketika di dalam bab ruqyah, yang idealnya di dalam syariat agama Islam, walaupun boleh hukumnya memanggil, ya, ustadz yang bisa meruqyah atau ustazah yang bisa meruqyah, hukumnya boleh. Akan tetapi ketika kita benar-benar, ya, memahami bahwa Al-Quran itu adalah asy-syifa, gak usah ngerepotin ustadz yang ada di Bogor diundang kemana? Ke Bekasi, Pak Ustadz, saya ingin diruqyah. Padahal baca Al-Quran sendiri pun itu sudah menjadi ruqyah. Namanya ruqyah apa? Ruqyah mandiri. Walaupun tadi ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi idealnya tadi ya ketika seorang Muslim yang membaca Al-Quran itu sudah apa? Sudah meruqyah dirinya. Dan obat Al-Quran ini, ya, penyembuhan Al-Quran ini menyembuhkan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit rohani
sampai juga mengobati penyakit-penyakit fisik sekalipun. Di dalam satu kisah riwayat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, ketika serombongan para sahabat Nabi melewati satu kabilah, yang ketua kabilahnya, pimpinan kabilahnya, tangannya disengat oleh apa? Oleh kalajengking. Maka kata pemuka kaum tersebut, cari orang yang bisa mengobati. Maka tiba-tiba para sahabat itu mendatangi mereka. Kemudian mereka membacakan suratul Fatihah. Ya, atas tangan ketua suku, kepala suku yang tersengat tadi kalajengking. Dibacakan suratul Fatihah, ini ruqyah. Kemudian ditiup-tiup dengan izin Allah, Allah kasih kesembuhan. Sahabat pun ketika itu awalnya heran ya. Maka ketika berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan ceritanya, kronologisnya, maka Nabi bertanya, dari mana kalian tahu surat Al-Fatihah sebagai ruqyah? Dari mana kalian tahu? Ini sebagai dalil ya, atau pelandasan. Surat Al-Fatihah salah satu ya surat yang ayat-ayatnya bisa digunakan untuk meruqyah. Itu boleh ya, dengan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling agung dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Ya, ini minimalnya ketika meruqyah dengan ya satu surat ini dengan satu ayat ini minimal. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan secara keseluruhan ya Al-Quran itu tadi ya benda sekalian adalah ma huwa syifa. Tidaklah ya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu semuanya adalah obat penawar penyakit lahir dan penyakit batin. Jadi boleh ya, ketika kita baca Al-Quran niatnya adalah untuk apa? Istisqa, yang mendapatkan pengobatan, obat dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Kemudian selanjutnya, tadi perbedaan orang beriman dengan orang munafik ya, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ada seorang ulama mengatakan, ulama ini bernama Abul Jauza rahimahullah ya. Beliau mengatakan naqlul hijarati ahwanu indal munafiki min qiraatil Quran. Jadi bagi orang munafik, benda sekalian, dia lebih baik memanggul batu yang sangat besar, dia kuat mampu, tapi dia tidak bisa ataupun tidak kuasa dia membaca Al-Quran. Itu gambaran orang munafik seperti itu. Jadi kalau dia mengangkat sesuatu yang yang rumit-rumit, yang berat-berat, dia mampu. Tapi dia untuk membaca Al-Quran dia tidak tidak mampu, ataupun dia malas ya membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ya, yang ketiga dorongan ya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah aqra'ul Qur'ana li'anna Allah yufarriju bihil hammu wa yudhibu bihil ghumum ya. Membaca Al-Quran ya boleh kita menghadirkan niat agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan gundah gulana ya, keraguan-keraguan di dalam di dalam hati kita. Jadi ini ya di antara niat, tujuan, juga fungsi ya Al-Quran itu ketika kita baca, maka ini bisa menghilangkan menghilangkan kesempitan dada kita, menghilangkan semua kekhawatiran, menghilangkan semua ketakutan. Ini terapinya dengan apa bunda sekalian? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menjadi tema kita hari ini. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini ada satu doa.
Allahumma ja'alil Qur'an rabi'al qalbi. Nah, ini, ya Allah, jadikan Al-Qur'an penyejuk ya yang bersemi di dalam apa? Di dalam hatiku ya Allah. Wa nur sadri, menjadi cahaya yang berada di dalam apa? Di dalam dadaku ya Allah. Wa jalaa huzni wa dhahaba hammi, juga menjadi Al-Qur'an itu pengusir apa? Pengusir semua kegundahan, keraguan, ya kekhawatiran, ya rasa takut yang ada di dalam dada-dada kita. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ketika dibaca, ketika ditadaburi tadi, itu benar-benar menjadi penguat jiwa kita, ya pengkokoh jiwa kita. Itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yang keberapa itu, benar sekalian? Yang ketiga. Itu baru 3 ya. 21 kurangi 3 masih banyak ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat, kita hadirkan niat ya ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Aqra'ul Qur'ana, ketika saya membaca Al-Qur'an, li'annahu sababun linuzulis sakinah ya wa ghishyan ar-rahmah. Dengan membaca Al-Qur'an, ya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita ingin mendapatkan as-sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman hidup, juga ingin mendapatkan curahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita hadirkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Agar benar-benar Al-Qur'an itu bersemi di mana? Di dalam jiwa kita. Apa yang menjadi dasarnya? Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah berkumpul satu kaum, ya satu komunitas, satu majelis taklim, ya, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah masuk ini. Ya, di dalam hadis ini yang kita bacakan, kemudian kondisi bunda sekalian ini sudah masuk nih ke dalam hadis sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan ya oleh kaum tersebut? Yatsluna kitaballah. Ya, mempelajari kitabullah, membacanya. Kita membaca tadi ya, membacanya, kemudian mentadaburinya, ya. Wa yatadarasunahu, dan di antara mereka saling mempelajari Al-Qur'an itu. Bainahum, di antara mereka. Apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa. Kepada siapa? Kepada yang hadir di mana? Di majelis yang di dalamnya digali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustadz itu akan memaklumi ya ketika sedang ya dibahas tentang ayat-ayat Allah, kemudian dari depan terlihat ada yang kayaknya ngangguk-ngangguk gitu ya. Ternyata dia sakinah ya. Saking tenangnya ya, nundutan gitu ya. Itu sakinah lah ya, kita sebutnya sakinah itu ya. Allah turunkan apa? Ketenangan. Tidak berhenti di situ ya benda sekalian. Wa ghasyiathumur rahmah, Allah pun akan turunkan, curahkan apa? Rahmat, kasih sayangnya. Ketika kita berada di majelis apa? Majelis Al-Qur'an. Dan tidak berhenti di situ. Wa haffathumul malaikah, Allah Subhanahu wa taala ini kalau bisa kita lihat benda sekalian, ini di atas kita, di atas masjid ini, malaikat sedang mengepakkan sayap-sayapnya yang melindungi, menaungi hamba-hamba Allah yang sedang berada di satu majlis yang digali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, digali Al-Qur'an. Cuman kita nggak diberikan kemampuan lihat aja bunda. Karena kalau Allah kasih kemampuan, bubar kita.
Takut kita melihat. Malaikat itu dengan sayapnya, ya 600 gitu ya. Bahkan banyak, ada yang memiliki sayap berapa gitu ya. Nah, sengaja oleh Allah tidak ditampakkan ya. Kalau ditampakkan kita kabur semuanya nih, bubar gitu ya. Tapi saking mulianya ini apa? Majelis ya, majelis ilmu, majelis Al-Qur'an. Allah siapkan para malaikat menaungi majelis tersebut. Tidak berhenti di situ, saudara sekalian. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang hadir namanya disebut-sebut di mana? Di langit di sana. Ya, ada Ibu A, Ibu B, Bunda A, Bunda E gitu ya. Disebut-sebut. Wah, ini si fulana, si A nih lagi hadir di Baitur Rahman sedang mengkaji Al-Qur'an. Ini disebut-sebut nama kita di sana. Di majelis yang lebih mulia lagi, di majelis para malaikat di sana. Bahkan sebagian ulama menafsirkan nama-nama orang yang hadir di majelis Al-Qur'an, majelis ilmu juga disebut-sebut di hadapan para nabi dan para rasul. Ya. Mulia apa mulia bunda sekalian? Yang hadir di majelis Al-Qur'an, majelis ilmu. Ya, keren apa keren banget? Keren banget ya. Masya Allah. Siapa kita? Tamu surga. Jadi ini boleh dihadirkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ingin mendapatkan, meraih keutamaan-keutamaan ini. Boleh. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima, aqra'ul Quran. Ketika saya membaca Al-Quran, hatta yakuna nuran li fi dunya wa dukhran li fil akhirah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan cahaya Al-Quran di dunia, maksudnya membimbing kehidupan kita di dunia, juga sebagai barang simpanan ya nanti di mana? Di akhirat. Itu tujuannya. Ya, kita ingin mendapatkan cahaya petunjuk Yahudan di dunia dengan apa? Dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita menyimpan apa? Banyak sekali investasi ya, pahala yang sangat agung, yang sangat besar di mana nanti? Di akhirat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Ibnu Hibban, dari seorang sahabat yang mulia Abu Dzar ya radhiyallahu anhu. Beliau meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, usidi, wahai Rasulullah, berikan nasihat kepada saya. Salah satu isi nasihatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar, alaika bitilawatil Quran. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, senantiasalah berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Quran, membacanya, kemudian mentadaburinya, menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Kenapa demikian? Fa innahu, sesungguhnya tadi kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, maka Al-Quran, sabda Nabi, nurun laka, akan mencahayai engkau wahai Abu Dzar, fil ardi, di mana? Di muka bumi ini. Kemudian wadukhrun, juga akan menjadi apa? Simpanan yang sangat berharga laka, bagi wahai Abu Dzar, fis samai, maksudnya nanti di mana? Di akhirat. Jadi simpanan. Karena hari ini bunda sekalian, amal-amal ibadah kita pahalanya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disembunyikan. Masih abstrak sekarang di mana? Di dunia ini kita masih apa? Masih hidup. Tapi nanti ketika kita sedang saat-saat sakaratul maut, ditampakkan pahala sholat, pahala jalan ke masjid, ya, kita duduk-duduk di majelis ilmu, nanti di barzakh akan ditampakkan ya pahala sholat kita, Al-Quran kita, infak kita, sedekah kita. Hari ini memang tidak kelihatan, dan itu ujian dari siapa? Dari Allah.
untuk hamba-hambanya yang beriman. Bahkan nanti di yaumil qiyamah Al-Quran, puasa itu bisa apa? Bisa bicara. Membela siapa? Membela pembacanya. Ya, membela sahabat-sahabatnya ketika di dunia. Puasa pun sama, membela orang-orang yang saum ketika di dunia. Itu bisa bicara semuanya. Menjadi apa? Menjadi satu sosok yang dizohirkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di barzakh nanti kita akan ditemani dengan amal kita? Menjadi sosok manusia. Orang beriman, ya sosoknya enak dipandang, sangat menyenangkan. Menjadi temannya nanti di mana? Di surga. Di mana? Di barzakh. Tapi orang-orang yang fajir, nanti amal solehnya menjadi sosok yang apa? Yang tidak mengenakan, bau busuk. Menjadi teman yang tidak menyenangkan nanti di mana? Di barzakh. Jadi semuanya nanti akan akan diwujudkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Qur'an ini nanti menjadi simpanan kita di mana? Di akhirat. Selain di dunia menjadi cahaya di dalam kehidupan kita. Siapa kita? Tamu surga. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Aqra'ul Qur'ana hatta yuzadali fil iman. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita hadirkan niat ingin bertambah iman kita. Jadi ketika kita baca mushaf Al-Quran, benar sekalian, ya Allah, tambahkan iman. Setelah saya membaca Al-Quran. Itu niatnya boleh ya. Membaca Al-Quran niatnya adalah ingin menambah apa? Menambah keimanan kita ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi dasarnya, landasannya? Ini adalah surat Al-Anfal ya, ayat yang kedua. Ini sering dibaca ya, udah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di situ ada kalimat idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadathum imana, akan bertambah apanya? Imannya. Nah, itu ya. Jadi dengan membaca Al-Qur'an ya kita niatkan, hadirkan niat ingin menambah apa? Menambah keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara ciri ibadah amal kita diterima ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua jenis ibadah, termasuk kita membaca Al-Qur'an, sedekah, salat, itu harus menambah apa? Menambah iman. Jadi setelah kita beribadah itu iman kita bertambah. Setelah kita baca Al-Quran iman kita bertambah. Termasuk di antara ciri amal kita diterima oleh Allah, haji kita, umroh kita, ya sedekah kita, kurban kita kemarin, itu di antara cirinya kata para ulama harus menjadikan akhlak kita semakin mulia. Jadi habis sholat, habis dari majelis ilmu, akhlaknya makin baik, makin bagus. Ya kemudian apalagi imannya bertambah, maka insya Allah hadirnya ke majelis ilmu itu diterima, dikabul oleh siapa? Oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang keberapa, benar sekalian? Yang ketujuh. 21 kurangi 7 masih banyak ya. Aqra'ul Qur'ana, ketika saya membaca Al-Quran hatta la aktaba minal ghafilin, saya berinteraksi dengan Al-Quran agar saya di sisi Allah tidak menjadi hamba yang lalai. Itu hadirkan benar sekalian ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita
niatnya ingin menjadi hamba yang taat berarti kepada Allah, bukan hamba yang lalai. Jadi boleh ya hadirkan niat ketika kita membaca Al-Quran, ya Allah, saya ingin melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah, agar aku tidak menjadi hamba yang lalai kepadamu ya Allah. Apa dasarnya? Ini dasarnya Bunda sekalian, ya di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Hakim, man qara'a asra ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Quran di malam hari 10 ayat sebelum tidur, maka hamba ini ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala hamba yang tidak lalai. Nah, ini. Oh, kalau Bunda baca Al-Mulk itu lebih dari 10 ayat. Ya, sebelum tidur, ya enggak? Ya, ini 10 ayat saja sebelum tidur, maka di sisi Allah kita sudah dikategorikan hamba yang tidak lalai. 10 ayat sebelum tidur. Apalagi ya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in qara'a mi'atin kutiba minal qanitin. Apalagi seorang hamba ini sebelum tidur atau di malam hari. Berarti kalau dia malam hari itu mulai dari habis maghrib. Ya, itu mulai malam itu habis maghrib. Misalkan sampai sebelum tidur atau bahkan juga boleh juga bangun tidur, ya kita ambil air wudhu ya setelah sholat, kemudian ngederes, ya tilawah tadarus Al-Quran 100 ayat. Ketika seorang di malam hari membaca Al-Quran 100 ayat, maka ditulis di sisi Allah minal qanitin. Ya kalau ibu-ibu qanitat, ya itu hamba-hamba yang taat kepada Allah. Itu disebutnya di sisi Allah mendapatkan hadiah predikat, ya ranking hamba yang taat 100 ayat di malam hari, atau minimal berapa tadi? 10 lah, biar kita tidak disebut sebagai hamba yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya mungkin mudah ya Bunda sekalian, tapi pasti setan itu tidak akan membiarkan kita, nggak akan mungkin itu kita ini dibiarkan oleh siapa? Oleh iblis. Akan banyak sekali godaannya. Banyak ya godaannya ya, Bunda sekalian ya. Padahal tadi 10 ayat doang. Itu kalau hitungan matematis ya. Tapi untuk bisa konsisten istiqomah, kita harus minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, agar kita diberikan taufiknya dan inayah pertolongannya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Aqra'ul Quran, ketika saya membaca Al-Quran, hatta atahassila ala jibali minal hasanat. Ketika saya membaca Al-Quran atau ketika kita membaca Al-Quran, boleh hadirkan kita ingin mendapatkan pahala yang banyak. Boleh. Boleh sekali, ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, satu huruf, satu kebaikan, yang satu kebaikannya wal hasanatu bi asri amsalih, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf Al-Quran dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan menjadi 10 berapa? 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam min harfun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi 3 huruf. Ya, alifun harfun, alif satu huruf. Ya, kemudian walabun harfun, mim itu satu huruf. Kemudian wa mimun harfun, mim pun satu huruf. Jadi ketika
Bunda sekalian membaca Alif Lam Mim, 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9, kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqra'ul Qur'ana li'annahu khairun minad dunya wa ma fiha. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika seorang hamba berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, sedikit demi sedikit menghafalnya, kemudian berusaha mengamalkannya, itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Ya Allah, saya berinteraksi dengan kalammu ya Allah, ingin mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Boleh ya, niatnya seperti itu, menghadirkan niat seperti itu. Kemudian yang keberapa bunda sekalian? Yang ke-10, aqra'ul Qur'ana, ketika saya membaca Al-Quran, hatta yaftah ala abwabil khairi katsir. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Saya membaca Al-Quran, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Ini akan dibuka pintu kebaikan yang sangat banyak. Dengan apa? Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dikisahkan ada dua ulama ya di Timur Tengah, bunda sekalian. Dua ulama ini ahlul Quran, ahli Al-Quran, ulama. Dan dua orang ulama ini adalah sahabat, ya, dua orang sahabat. Kata mereka berdua membuat sebuah kesepakatan. Bagaimana kalau kita sehari membaca Al-Quran 5 juz? Yuk kita baca yuk Al-Quran sehari berapa? 5 juz. Kata dua sahabat ini ulama dua-duanya. Ya mereka mengamalkan ya visi dalam hidupnya lah, itu target harian. Saya membaca Al-Quran 5 juz. Berarti kalau rata-rata dengan bacaan yang tartil 1 juz berapa menit udah? Katakanlah 1 jam lah misal ya. Misal ini. Misal satu jam. Maka dua orang ulama ini menghabiskan membaca Al-Quran sehari berapa jam? 5 jam ya. Kalau hitungan manusia, gimana kerjanya dia? Gimana cari duitnya dia? Ya enggak? Tapi karena tadi Al-Quran membuka pintu-pintu kebaikan yang banyak, ya, mubarakun. Ayat-ayat Al-Quran itu mubarakun, penuh apa? Penuh keberkahan. Berkah itu bertambah dan bertumbuh. Itu arti berkah. Bertambah, bertumbuh. Semakin banyak maksudnya. Ternyata rezekinya tidak dikurangi oleh Allah. Berlimpah rezekinya. Tiba-tiba ketemu lagi dua ulama ini, ya, sahabatan ya. Gimana kalau selanjutnya kita rutinkan 10 juz sehari? Karena apa? Sudah bisa membuktikan Allah tidak memiskinkan mereka. Ya, gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran. Enggak ada itu. Ya, diamalin itu. Wah, ini makin kan? Sehari 10 jam. Kapan dia cari apa? Cari kerjanya atau cari duitnya gitu ya? Apakah rezekinya seret? Tidak. Malah bertambah dan bertumbuh. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keberapa, bunda sekalian? Yang ke-11. Aqra'ul Quran, ya, saya membaca Al-Quran linail mahabbatillah, ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan niat, ya Allah, saya ingin mendapatkan kecintaan darimu ya Allah. Itu boleh. Yang membaca Al-Quran tujuannya agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi dasar, mudah sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Jadi ada satu peperangan dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat ketika sholat berjamaah, imamnya ya. Ada dua cerita ya. Cerita yang pertama, si imam ini setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, ditutup ya suratnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Terus begitu setiap dia memimpin sholat. Jamaahnya heran, kenapa ya? Dia setiap selesai membaca surat ditutup dengan surat apa? Surat Al-Ikhlas. Setelah pulang ke Madinah diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang ketika dia jadi imam begini dan begini. Setiap terakhir membaca surat dia selalu tutup dengan apa? Al-Ikhlas, wahai Rasul. Maka kata Nabi, tanya aja sama kamu ke orangnya, gitu ya. Jadi ketika Nabi ditanya, kata Nabi, coba kamu tanya ke orangnya, kenapa dia menutup dengan surat Al-Ikhlas? Kata imam itu, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Karena di dalamnya isinya apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-namanya, ada sifat-sifatnya, ada al-asmaul husna di dalamnya. Maka kata Nabi, tolong kabarkan kepada imam itu, Allah mencintainya. Dibalas cinta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh Bunda ya baca Al-Qur'an, niatnya kita ingin apa? Mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada imam yang lain. Ya, kalau imam yang kedua ini memang setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, suratnya terus Al-Ikhlas. Waduh, ini kayak mirip-miripnya dengan kita ya. Kita kan kalau sholat inginnya trikul ya. Qul ya ayyuhal kafirun, terus apa lagi? Qul huwallahu ahad, gitu ya. Maka sahabat yang lain pun heran, ya kenapa nih orang setiap habis Al-Fatihah bacanya apa? Al-Ikhlas mulu ini orang gitu ya. Diadukan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi sama, coba tanyakan ke orang itu, kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas? Maka kata imam tadi, karena aku sangat mencintai isi kandungan surat Al-Ikhlas. Karena apa? Isinya tauhid. Isinya tentang akidah seorang muslim. Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan kesyirikan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari Rasulullah? Ya dikasih wahyu ya Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kata Rasulullah, kabarkan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, itu gara-gara apa? Gara-gara surat Al-Ikhlas ya. Jadi tidak ada yang rugi Bunda sekalian ketika seorang hamba itu berinteraksi dengan Al-Quran, pasti dimuliakan. Allah sudah bersumpah, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Malaikat yang menurunkan Al-Quran siapa? Wahyu Allah. Siapa yang menurunkan wahyu? Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi jenderalnya malaikat, penghulunya malaikat. Ada Al-Quran di dalamnya. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang sangat mulia, itu bulan Ramadan. Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Quran, membawa wahyu Al-Quran, menjadi penghulu para nabi. Siapa itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya yang interaksi yang sangat dekat dengan Al-Quran itu pasti dia apa? Dimuliakan oleh Allah. Maka ketika ada hamba Allah ataupun umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka hamba Allah pun yang paling baik itu dia yang mempelajari Al-Quran, juga yang mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran. Oh, tidak ada yang sia-sia tuh. Yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti apa? Ditinggikan derajatnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak yang rugi. Ya dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, selanjutnya, kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke berapa sekarang? Nah, ini kalau dilanjutkan ini enggak keburu ya. Nah, kita 12 dulu aja ya. Soalnya ini ada materi lain yang sangat penting juga nih Bunda ya. Yang selanjutnya di sini Bunda adalah bagaimana cirinya, ini ya. Bagaimana cirinya ketika kita membaca Al-Qur'an itu sudah masuk kategori mentadaburinya. Nah, ini. Jadi selama ini ketika kita membaca Al-Qur'an ini sudah tadabur apa belum ya? Di sini ada 7 ciri. Kita ini membaca Al-Qur'an itu sedang apa? Sedang mentadaburi Al-Qur'an. Ciri yang pertama, seseorang ketika membaca Al-Qur'an itu dia sedang apa? Sedang mentadaburinya. Yang pertama adalah ijtima'ul qalbi wal fikri hina qiraatihi. Kita harus fokus. Satukan, kumpulkan hati, pikiran, perasaan, berkumpul menjadi satu ketika kita sedang apa? Sedang membaca Al-Qur'an. Jadi harus hadir itu 100%. Jiwa dan raga kita penuh dengan kesadaran. Kita sedang berhadapan dengan kalamullah, firman Allah. Itu kita dikategorikan sedang apa? Membaca plus tadabur. Ya bersatunya pikiran, perasaan, ya ketika sedang membaca Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kita disebut sedang mentadaburi Al-Qur'an. Ciri yang kedua adalah al-buka'u min khasyatillah. Ini harus dilatih. Dan insya Allah bisa. Ketika membaca Al-Qur'an, dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih rezeki menangis. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Ini insya Allah itu. Ya seseorang itu dia sedang apa? Baca plus tadabur. Menghantarkan seorang hamba bisa menangis. Tapi menangisnya karena apa Bunda? Karena kita melewati ayat-ayat dan ketika kita renungkan, kita baca terjemahnya, ya Allah ini. Itu yang mempengaruhinya. Ya, bukan karena ketika baca Al-Qur'an ya jatuh tempo. Bukan itu penyebabnya, bukan ya. Itu tempo sedih, nangis misalkan ya. Sedang baca Al-Qur'an, bukan itu penyebab nangisnya. Karena apa? Khasyatullah. Karena takut. Hadir rasa takut ketika membaca ayat yang berkenaan dengan apa? Dengan siksa, dengan neraka. Kita terhenti, ya, memikirkan, membayangkan, bahkan merasakan. Ya Allah, gimana jadinya kalau yang dimaksud ya dengan ayat ini adalah saya, ya Allah. Betapa ngerinya, betapa sengsaranya saya. Itu tadabbur seperti itu Bunda. Membayangkan, merasakan, seolah-olah ya yang dituju oleh ayat itu siapa? Kita. Itu kunci tadabbur di situ. Membayangkan, merasakan, seolah-olah ini yang dimaksud oleh ayat itu siapa? Kita. Kalau sudah seperti itu, itu kita sedang apa? Sedang tadabbur, ya. Kemudian yang ketiga tadi cirinya, ketika dia membaca Al-Quran, ziyadatul khusyuk, akan bertambah rasa khusyuknya. Khusyuknya ya ketika dalam sholat, ya ketika sedang membaca, khusyuk itu tunduk ya kepada Allah, ya takut tadi kepada Allah. Itu yang ketiga. Ciri ketika kita sedang tadabbur itu harus ya menghadirkan apa? Kekhusyuan. Yang keempat, ziyadatul ilmi wal iman. Ketika seseorang sedang tadabbur Al-Quran, yaitu insya Allah pasti bertambah iman dan ilmunya. Jadi ketika kita sedang menjadi makmum, misalkan Bunda ya, imam sedang sholat jahar, maksudnya sedang sholat maghrib, misalkan ya sholat isya ataupun sholat subuh, itu niatkan itu, saya dapat ilmu, saya bertambah iman. Ketika imam membaca apa? Membaca
Al-Quran. Atau ketika tadi sendiri kita yang baca Al-Quran, itu harus bertambah iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Nah, itu cirinya kita ya sudah apa? Atau sedang tadabur. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, al-farhu wal istibsyar. Nah ini bunda, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, membuncah kebahagiaan ya seorang hamba. Tidak ada ya sesuatu yang dirasakan oleh seorang hamba ketika di dalam dia berinteraksi dengan Al-Quran, hadirnya apa? Kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Dia merasakan kelezatan yang luar biasa ketika sedang apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Itu berarti insya Allah ya kita itu masuk ke dalam ciri orang yang sedang mentadaburi Al-Quran. Yang keberapa bunda sekalian? Yang keenam ya. Yang keenam ya cirinya adalah al-qas'ariratu khasyatan wa ta'ziman lillahi ta'ala. Pori-pori seorang hamba merinding. Merinding. Ya, ketika apa melewati ayat-ayat tadi tentang siksa, tentang neraka, ya, itu merinding. Bagaimana kita bisa merinding kalau kita tidak tahu isinya, Bunda? Makanya ya tangga pertama satu ayat atau satu lembar, setelah itu baca apanya? Terjemahnya. Jangan cepat-cepat. Mau kemana kita? Ya, mau kemana kita cepat-cepat? Ya, satu ayat tapi ditadaburi, Bunda sekalian, itu lebih bermanfaat. Ya, daripada satu juz lewat begitu saja kita tidak tahu satu ayat pun yang kita baca apa itu isi kandungannya. Itu masih lebih bagus yang satu ayat. Tapi ditadaburi sampai dia nangis, ya. Sampai tadi dia bulu kuduknya merinding, pori-porinya merinding. Gitu ya. Itu lebih apa? Itu lebih ngena, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, as-sujudu ta'ziman lillah. Oh, ini luar biasa, benar sekalian. Tiba-tiba seseorang karena apa? Karena saking asyiknya dan dia tenggelam ya memahami isi kandungan dari Al-Qur'an, tiba-tiba jasadnya sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini level yang lebih tinggi ya, benar sekalian. Karena nanti ada tingkatan-tingkatannya ya kita mempelajari Al-Qur'an. Bisa seperti itu. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai orang kafir pun ya ketika itu orang musyrik Quraisy ketika turun ya ayat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya ikut sujud. Orang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya orang musyrik Quraisy mereka tahu paham tentang bahasa Arab. Itu ya. Dan mereka secara fitrahnya mengatakan ini bukan bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa ataupun kalam siapa? Kalamullah, firman Allah. Itu diantara 7 ciri ya Bunda ketika kita mentadaburi ataupun belum mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Sebagai penutup ada kesempatan ya nanti Bunda ya 15 menit nanti insya Allah ya. Ini sebagai penutup. Bagaimana teknisnya? Ini lebih kerinci lagi Bunda ya. Ini lebih kerinci lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Para sahabat memberikan contoh kepada kita. Para ulama memberikan contoh kepada kita. Bagaimana di antara langkah mentadaburi Al-Qur'an. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, wa qad bata jama'atun minas salaf yatsluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha. Jadi para ulama terdahulu itu cara mereka mentadaburi Al-Qur'an, mereka bangun sepertiga malam, ayat yang dibaca hanya satu. Dibaca satu tapi diulang terus di setiap rakaat. Setiap rakaat. Ini pernah dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW.
Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertiga malam. Ini ada berbagai macam variasi ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud. Ada yang sholat tahajudnya Nabi itu bacaannya dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa, ada pernah oleh Nabi dilakukan. Ya silakan aja Bunda ya. Mau ngamalin itu boleh, silahkan. Nah, dalam hal terkait dengan tadabur, Nabi ya semalaman suntuk ataupun sepertiga malam, dari mulai sholat sampai subuh yang dibaca hanya satu ayat diulang-ulang. Ini salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 118. Nanti praktekkan ya di pas tahajud diulang-ulang. Kalau sedang tahajud Bunda boleh pegang ini ya, pegang mushaf ya. Ya kan ada Al-Quran mungkin yang agak kecilan. Kalau ini berat nanti pegel ya. Kalau sedang sholat, wah ini mungkin pegel ya. Tapi yang agak kecilan tapi bisa kelihatan ya, boleh baca diulang-ulang pakai tangan gini, boleh. Kalau sholat sunnah boleh, ya. Tapi kalau sholat fardu kata para ulama nggak boleh, ya. Ini diulang-ulang sampai subuh. Kalau kita bagi ya sepertiga malam terakhir itu katakanlah jam 1. Bisa dibayangkan kurang lebih 3,5 jam Nabi di dalam qiyamul lailnya, di dalam tahajudnya membaca surat Al-Maidah ayat 118 terus bolak-balik. 118 ya, udah ya. Iya. In tu'adzibuhum itu tuh bunyinya tuh ya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ada ketemu? Ada ya, itu ayatnya. Itu diulang-ulang 3,5 jam. Tujuannya apa? Tujuannya tadi meresap Bunda. Ya, betul-betul menyatu dengan apa? Dengan jiwa kita. Dengan batin kita. Jadi boleh aja, boleh mau ayat mana saja Bunda. Yang sekiranya menurut Bunda ini, ayat ini kalau diulang-ulang bisa menggetarkan hati saya ini, bisa membuat saya nangis, bisa membuat saya ingat akhirat, bisa membuat saya ingat dosa. Kalau diulang-ulang, boleh silahkan dipilih mana saja. Ini bukan batasan ya, ini Nabi mencontohkan ini surat Al-Maidah ayat 118. Putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Asma ya binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau ya suratnya surat At-Tur. Boleh dicatat ya, surat At-Tur ayat 27. Ini pun sama ya, dari sepertiga malam sampai subuh. Terus diulang-ulang. Nah ini kalau Bunda tadi boleh, misalkan saya mah Pak Ustadz mau surat Qaf, boleh itu surat Qaf. Atau misalkan An-Naba ya. Tapi tadi kita tahu isi kandungannya. Yang kita baca itu kita sedang melewati ayat apa itu isinya. Yang bisa apa? Menggetarkan jiwa kita. Tekniknya begitu. Oh dari awal sampai itu Bunda ya, karena itu mengingatkan akhirat, mengingatkan neraka, mengingatkan surga gitu ya. Dipilih aja misalkan 2 ayat, 3 ayat boleh. Itu kenapa Bunda? Oh 10 ayat juga boleh, ya boleh. Tadi 1 ayat aja boleh, ya apalagi 10 ya boleh. Apalagi sampai habis ya, Masya Allah. Itu kan kalau di dalam sholat. Bagaimana kalau saya di luar sholat Ustaz? Boleh juga silahkan. 1 ayat diulang-ulang. Tadi sampai kita menangis, sampai kita benar-benar sedih, yang mengingat akhirat, mengingat amal masih sedikit. Nah ini diantara budaya langkah-langkah sedikit ya. Bagaimana agar Al-Quran hidup bersemi ya di dalam diri-diri kita. Demikian Bunda. Sebagai prolog, ini baru pembukaan ya tentang Al-Quran ya. Ini baru pembukaan. Pembukaannya aja banyak katanya. Saya kembalikan kepada Bunda, silakan pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul atas tafsir yang luar biasa. Semoga Allah catat sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita buka
sesi lainnya ya, tanya jawab ya, dengan 3 penanya